Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, tapi kita nanti lebih bahas terhadap altcoins gitu ya, khususnya adalah altcoin di bidang gaming ataupun metaverse gitu ya. Nanti kita akan coba bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk support channel ini mungkin dengan cara share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kali ya. Oke, kita coba update dulu market kripto untuk hari ini. Hari ini relatif stabil sih sebenarnya ya. Itu ya sesuatu yang bagus untuk hari ini. Kita bisa lihat Bitcoin lumayan stabil di sekitar level 41 ribuan gitu ya. Jadi masih di atas 40 ribu. Ethereum turun sedikit sekitar 3.000 dolar. Jadi cukup masih bagus sih, rata-rata mengalami penurunan atau kenaikan tapi nggak terlalu signifikan lah gitu ya. Hanya turun sekitar 1%-an ataupun naik hanya sekitar 0,2% atau 1%. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sini dalam 24 jam terakhir walaupun rata-rata stabil gitu ya, masih ada beberapa altcoins yang cukup performing gitu ya. Kita lihat dari sini ada Gala Games, nanti kita coba bahas Gala. Kenapa dia bisa naik nih? Naiknya cukup signifikan sekali ya Gala. Naik sekitar 72% dalam waktu sekitar 1 minggu belakangan ini gitu ya. Ada T-Fuel, ada Theta, ini mungkin karena mereka punya T-Drop-nya. Sempat kita bahas juga video di mana nih berita-berita terbaru altcoins, di mana kita bahas di sini nih ya. Ada event untuk Theta sendiri di bulan Februari, makanya dia sedikit naik ya, naik sekitar 19%, Theta naik sekitar 6%, ada Rune, Juno, Thorchain, dan lain-lain. Aksi juga lagi naik juga gitu ya. Kalau kita lihat penurunan bagaimana? Kalau penurunan masih ada beberapa, tapi penurunannya juga nggak terlalu signifikan sih sebenarnya ya. Nah, kita coba cek untuk Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Nah, ini cukup menarik juga. Dimana kalau teman-teman perhatikan sekarang, Fear and Greed Index sudah di level 37. Dan warna kita ini bisa dibilang kekuningan lah, bukan merah lagi. Jadi mungkin sentimennya nih market ada tanda-tanda mungkin bisa recover kalau kita lihat secara fear and greed, secara sentimen aja gitu ya. Dan kita coba bahas untuk crypto metaverse yang kita mau bahas. Salah satunya tadi kita sudah mau bahas Gala gitu ya. Gala, kalau teman-teman yang belum terlalu ini ya, Gala ini naiknya cukup signifikan sekali. Kita bisa lihat dalam ini nih satu hari terakhir saja dia naik sekitar dari 0,25 naik sampai ke 35 sen gitu ya, 0,35 dolar gitu ya. Dia bergerak di bidang NFT, di bidang gaming juga. Salah satu yang menjadi kelebihan Gala sih dari timnya juga sih, salah satunya foundernya ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, founder dari Gala Games sendiri adalah si Eric Schirmer gitu ya. Dia adalah co-founder dari Zynga. Kalau teman-teman tahu, Zynga ini cukup besar juga, perusahaan gaming yang untuk beberapa game terkenal juga nih. Dia ada tulisannya, ada poker, ada Mafia Wars, Farmville, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga familiar dengan beberapa gamenya. Jadi cukup besar, tapi apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk ke Gala? Sebenarnya kalau saya sendiri sih nggak akan masuk juga tuh, nggak akan beli. Kenapa? Karena memang sudah pumping cukup tinggi juga, dan banyak sekali kripto-kripto sekarang ini yang memang masih tergolong lebih murah lagi kalau dibandingkan dengan Gala yang sekarang ya. Dan kenapa dia bisa naik? Salah satunya Gala ini dia project games, tapi projectnya itu beberapa games kalau teman-teman tahu Gala gitu ya. Jadi dia ada beberapa games, dan salah satunya itu adalah Spider Tanks ini nih ya. Ini adalah salah satu game terbarunya gitu. Jadi mungkin gara-gara gamenya Spider Tanks ini baru launching, jadi mungkin agak sedikit ada hype-nya juga gitu ya. Dia sekarang ada 2 game yang bisa dimainkan, itu adalah Townstar satu lagi Spider Tanks. Mungkin teman-teman juga familiar ataupun memainkannya gitu ya. Ini blockchain game istilahnya ya, play to earn ya. Lalu, nah ini kalau kita klasifikasikan token-token metaverse di crypto industry sendiri, ini kalau saya rasa ini ada beberapa. Bisa kita lihat kalau rata-rata coin game ini mungkin sedikit kecil ya, mungkin rank secara market cap itu levelnya mungkin ratusan gitu ya rata-rata. Tapi ada beberapa top crypto games gitu, atau ya top crypto metaverse itu di top 100 gitu, dan kita bisa kategorikan mereka sebagai coin blue chip gitu ya. Yang saya kategorisikan cukup besar istilahnya yang blue chip itu mungkin yang top 5 ini. Ada Decentraland Mana, ada Sandbox, Sand gitu ya, ada Axie Infinity, Gala Games, Gala. Satu lagi adalah Engine gitu ya. Dan ini memang cukup menarik sih. Kalau Decentraland Mana dan Sandbox mungkin teman-teman udah familiar, di mana ini adalah dunia virtual. Mereka punya virtual world-nya sendiri, bisa jual beli land dan lain-lain gitu ya. Kalau Axie mungkin ya seperti lebih mirip seperti game Pokemon juga ya kalau teman-teman familiar, Axie Infinity. Tadi kita sudah bahas Gala, sedangkan kalau Engine sendiri ini lebih ke arah
NFT-nya dia nggak terlalu, dia ke game tapi nggak terlalu masuk ke dalam gamenya, lebih fokus terhadap NFT gitu ya. Jadi kira-kira itu, dan ini memang yang besar-besarnya gitu ya untuk blue chipnya. Dan kalau memang kita perhatikan, apakah sekarang adalah waktu yang tepat juga untuk masuk ke metaverse? Ini metaverse lagi cukup lagi naik juga sih dalam 7 hari terakhir. Teman-teman bisa lihat ini kenaikannya untuk rata-rata kripto di sektor ini gitu ya, cukup lumayan, sekitar 20% rata-rata ya, ada bahkan galak 61% tadi ya, dan lain-lainnya gitu. Dan kalau misalnya untuk beli, sebenarnya kalau saya masih melihat tunggu konfirmasi Bitcoinnya dulu. Sekarang Bitcoin di 41.600, ya mungkin ada potensi dia naik kembali ya. Kalau kita berdasarkan previous cycle sebelumnya atau berdasarkan siklus sebelumnya, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir misalnya ya, kita lihat dari Bitcoin, kita coba zoom ya secara chartnya sendiri. Ini teman-teman bisa perhatikan nih, dimana sebelumnya kan kita ada buruan di bulan Februari naik ke atas cukup tinggi gitu ya, lalu mengalami periode bisa dibilang koreksi, atau bisa dibilang ini juga akumulasi lah gitu ya di sini ya. Ini dari Mei sampai Juli, dan kita lihat ini Bitcoin baru benar-benar recovernya tuh sebenarnya kan dari Juli dia recover cukup naik sampai topnya itu di sekitar bulan awal November gitu ya. Jadi dari 20 Juli sampai 9 November lah gitu ya, ini secara cycle-nya. Ini untuk Bitcoin. Tapi kalau kita perhatikan untuk beberapa crypto metaverse, misalnya kita contoh yang cukup besar tadi Sandbox, misalnya kita coba tes Sandbox. Nah kalau kita perhatikan dari secara ininya sendiri, bentar ya, kita coba ke 1 tahun. Nah kita kalau lihat dari sini 1 tahun sendiri, Sandbox ini sebenarnya waktu bulan Juli ini dia naik, tapi naiknya enggak kalau dibandingkan dengan yang ini, yang monster spam di sini yang dia sedikit overstretch, itu cukup besar ya. Tapi dia kalau kita perhatikan dari bulan Juli di sini, ini Sandbox di harga sekitar berapa nih? 48 senan, 48 sen, 43 sen gitu ya. Sempat naik sampai ke level hampir $1 gitu, hampir $1. Ini pun di bulan September. Tapi benar-benar metaverse itu pumpingnya itu pada saat memang Facebook berganti nama menjadi Meta gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan pada saat Facebook berganti nama menjadi Meta, ini kenaikan dari Sandbox dan beberapa crypto metaverse lainnya cukup tinggi sekali. Bukan cukup tinggi, tapi memang tinggi lah gitu ya. Exponential move langsung naik ke atas gitu ya. Dan ini memang yang biasa terjadi juga di crypto, di mana beberapa sektor itu tiba-tiba jadi booming gitu. Sebelumnya ada NFT, dan sekarang ini metaverse juga cukup booming gitu ya. Dan ini kita lihat dari sekitar 72 sen sampai bisa naik ke sekitar $6 gitu. Kira-kira ini overstretch-nya. Ini pun buat koin besar maupun koin kecilnya juga. Kalau kita cek untuk koin kecil juga hampir sama seperti itu. Koin kecil yang bergerak di bidang metaverse. Pokoknya semua yang berbau metaverse bisa naik juga. Nah, tapi kita membahasnya lebih fokus terhadap koin yang blue chip nih. Kita lihat beberapa berita terbaru dari blue chip metaverse sendiri. Kita lihat dari si Decentraland mana. Sebenarnya kalau Decentraland dan Sandbox ini lagi bisa dibilang mereka rivalry juga sih, saling saingan juga. Project mana yang lebih bagus? Ini salah satunya Project Sotheby's. Kalau teman-teman familiar, Sotheby's ini the world premier destination for art and luxury. Jadi dia buat tempat buat jual art atau luxury goods lah, istilahnya brand-brand besar. Ini juga sudah buka di mana? Ini mungkin kita bisa di Decentraland, sorry ya. Apakah ini kita bisa nonton videonya? Loading ya sepertinya. Tapi kira-kira ini untuk menjual lah, dan mereka ada buka tempat dan beli plot of land-nya di Decentraland gitu ya. Lalu kita lihat juga ada Ice Cube. Ice Cube ini salah satu famous person lah, istilahnya aktor Hollywood juga gitu ya. Dan ini dia juga ada land-nya sendiri gitu. Dia bilang want a guided tour in Decentraland. Tapi kalau kita lihat dari Sandbox sendiri, kalau teman-teman familiar Sandbox kan ada Snoop Dogg, ada Walking Dead dan lain-lainnya. Jadi memang mereka cukup berkompetisi juga sih dua ini, Decentraland dan juga Sandbox ya. Kalau Sandbox kenapa dia bisa naik? Sandbox nih salah satunya mungkin dia lagi ada mau land sale lagi gitu ya. Kalau teman-teman yang mau mau membeli virtual land gitu ya, ini the Web3 land sale ada sekitar 550 land, ada real estate dan lain-lain. Ini di Februari 10 gitu ya. Dan kita coba bahas secara teknikal bagaimana. Kalau secara teknikal, kalau kita bahas untuk Sandbox misalnya, Sandbox sebenarnya masih belum break trend sih ya. Kembali lagi ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset. Jadi teman-teman harus disclaimer on juga and do your own research ya. Tapi kalau untuk Sandbox saya perhatikan memang ini dia belum break downtrendnya sih ya. Kita lihat dari sini dia topnya ya di sekitar $8,
dan ini belum break sebelumnya, jadi dia masih di tahap ini, mungkin dia di tahap mau break dari resisten, karena sebelumnya ini kita lihat di level berapa nih, di level sekitar 4,4 dolar gitu ya. Ini menjadi resistennya dia. Kita bisa perhatikan ini adalah resisten sebelumnya, lalu menjadi supportnya juga di sini kan. Nah sekarang ini dia lagi mau coba apakah dia bisa breakout atau enggak. Mungkin kalau misalnya kita bisa closing di atas dalam beberapa hari, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan kita bisa steady, mungkin ini tandanya bisa menjadi support selanjutnya untuk Sandbox gitu ya. Kita menunggu apakah Sandbox bisa break dari resisten lainnya dia. Sebelumnya kita sempat bahas juga Sandbox ini dia ada release tokennya, maka sedikit ada penurunan ya, dan memang ini betul dia mengalami penurunan juga di bulan Januari lah istilahnya ya. Jadi kita ini untuk Sandbox support di 4,4 dolar. Apakah dia bisa kembali ke all time high? Kalau teman-teman tanya seperti itu mungkin masih bisa gitu ya, tapi kita nggak tahu secara waktunya tuh bagaimana, karena Metaverse ini sektor baru tapi yang booming lah gitu ya. Lalu kita tadi bahas Gala, mungkin teman-teman yang hold Gala juga penasaran bagaimana dengan Gala. Kalau Gala kita bisa lihat juga nih dari resisten lainnya sendiri, dia pumpingnya cukup besar, makanya ini yang sedikit berbahaya teman-teman, jangan FOMO juga ya. Ini pumping sekitar berapa persen nih, 47%, 44% dalam waktu satu hari saja, dia naiknya cukup tinggi gitu ya. Dan ini masih persis di resisten lainnya dia juga sih, jadi belum bisa dibilang dia udah breakout dari daily time frame-nya gitu ya. Ini masih persis di sini, justru malah ada kelihatan ada rejection sendiri. Kalau saya rasa ini mungkin dia masih bisa cool down dulu lah, beberapa hari dulu sebelum dia mungkin tes lagi, karena ini udah habis pump yang cukup besar. Itu yang kalau saya rasa dari Gala sendiri. Mungkin kalau cooldown Gala mau turun ya ada potensi mungkin dia bisa tes ke level 29 sen lagi atau 30 sen di daerah inilah untuk Gala Games gitu ya. Coba kita lihat kalau secara diskonnya bagaimana ya. Gala ini kalau kita dari all time high-nya dia ke bawah turun sekitar 61%. 61% sebenarnya cukup besar, tapi kalau kita bandingkan dengan kripto-kripto lainnya, ada yang terdiskon bahkan bisa 70-80%. Jadi itu tergantung tujuan dan pilihan teman-teman juga gitu ya. Ini untuk Gala. Lalu kita lihat juga yang terakhir kita bahas Mana, Decentraland gitu ya. Mana ini justru yang cukup lebih healthy sih kalau kita perhatikan ya. Ini saya coba hide dulu. Nah, lebih sehat. Kenapa? Karena kalau saya rasa Mana ini justru dia udah break dari resistance sebelumnya. Kita bisa lihat dari sini dia ada resistannya, resisten gitu ya. Lalu dia berhasil break. Ini sebelumnya Mana kan juga ada Decentraland, ada partner dengan Samsung ya kalau nggak salah. Jadi dia persis dia break resistennya gitu ya di sini. Sedikit ada tahanan di exponential moving average-nya yang warna merah, teman-teman bisa lihat dia mengalami penurunan lagi kembali, dan ini dia turun untuk retest resistance sebelumnya. Jadi ini menjadi support line dan sekarang dia kembali naik lagi. Jadi untuk sekarang memang kalau kita bahas tadi Sandbox ataupun Gala, Mana ini yang lebih kelihatan ada positif trend sih gitu ya, itu kalau menurut saya. Tapi tetap kalau misalnya teman-teman mau beli, saya rasa mungkin ya buy on support dulu lah untuk sekarang ya. Bahkan mungkin masih wait and see karena memang keadaan market belum secure, belum aman juga. Tapi untuk supportnya ini di level terdekat ya, support terdekat itu mungkin di level 2,81 dolar gitu ya. Kenapa? Karena memang kita lihat dari sini ini menjadi level support yang cukup kuat. Ada resistennya juga sebelumnya di sini. Jadi ya ini adalah level yang cukup kuat untuk Mana. Kalau misalnya dia turun kembali baru dia mau tes ke atas lagi, mungkin ke berapa nih, ke level 4 dolaran mungkin untuk target beberapa bulan ke depan mungkin masih possible gitu ya. Kira-kira itu untuk update saya di beberapa coin Metaverse. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, video update, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. And thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.